kalau misalnya ngaturkan sesajen di piasan, pasti sudah kita masuk ke semuanya. Oh, seperti itu. Berarti sesajennya ditaruhnya di piasan ya. Bisa. Tapi berdoanya di sini. Nih. Iya. Ya Kadek, berarti ini kalau di Jeroan. di Jeroan sudah semua ya? Ya, Nanti setelah ini kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah Ya, yang tadi. yang tadi. Ya. Ini adalah salah satu bagian dari tempat beribadah masyarakat Bali atau pura, tapi di dalam pura itu masih ada bagian-bagian lagi. Kita mau ke Jawa Tengah. Ya, ini sudah di areal Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini ada juga untuk Ada 2 pelinggih sama namanya pelinggi. Ya, pelinggih namanya. Itu khusus untuk memuja leluhur kita yang sudah meninggal, sudah di Aben. Oh iya. Ya, kita memujanya di sana, di pelinggih namanya Betarian. Betarian. Jadi leluhur seperti yang mungkin nenek kakek bukan ya? Yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal, yang sudah di Aben, sudah dipacarai. Ya. Kita stanakan di sana. Nah, di sana tempat kita untuk memuja. Jadi kalau misalnya masyarakat pada umumnya itu selain masyarakat Bali seperti makam, bukan? Makam bukan. Kalau ya? makam, kalau di Bali kuburan setro lain lagi. Oh, lain lagi. Ini Ya. cuma untuk istilahnya jiwanya atau jiwa. rohnya. Di sini. Berarti Berdoanya di sini. di sini. Ya. Ini sudah ya di bagian Jawa Tengah. Di bagian Jawa Tengah sudah ada 2 ini saja. Yang di Jawa sisi. Ya. Ya. Itu di luar. Di luar. Di luar. Sini. Ya. Nah, kita sudah sampai di area Jawa sisi. Jawa sisi. Ya, Jawa sisi di sini terdapat kalau bahasa Balinya perantenan. Perantenan bahasa Indonesianya dapur. Oh, dapur. Ya, tempat kita membuat sesajen atau membutuhkan ayam. Di sini kita memasaknya. Kemudian membuat bantennya juga boleh di sini. Berarti kalau masyarakat Bali memasak memang di bagian sini. Ya. Di Khusus di bagian sini di Jawa sisi. Jawa sisi. Khususnya di perantenan atau di areal dapurnya pura. Baik, ini di bagian ada lagi setelah ini bagiannya? Yang setelah ini yang di pura atau sangahnya sudah selesai. Sudah selesai semua. Sekarang kita ke Natah. Ke Natah yang tadi. Tata ruang rumah tradisional Bali mengikuti konsepsi kosmologis dalam penataan pekarangannya. Tata letak masa bangunan yang diposisikan sesuai dengan fungsi, makna, serta tata nilainya. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos semesta yang bersimbol pada teritori, orientasi, tata letak, dan hierarki ruang-ruang. Kita sudah keluar pura, terus kita sampai di sini. Ini Namanya Balai Dangin. Balai Dangin. Ya. Apa itu? Balai Dangin itu namanya, bertempat di daerah Dangin. Dangin itu kalau bahasa Indonesianya timur. Timur. Oh, Dangin itu timur. Ya, di timur di pekarangan. Pekarangan. Nah, fungsi dari Balai Dangin ya digunakan apabila ada upacara yang manusianya namanya upacara berhubungan dengan manusia, misalnya perkawinan, kematian, kemudian ada namanya 3 bulanan anak nanti. Oh iya acara-acara ini ya, pada umumnya manusia ya. Pada umumnya manusia di sinilah diselenggarakan. Nah, kalau sebelahnya dari sini ada lagi bangunan sama seperti. Nah, bangunan ini yang itu ya, yang sebelah sana. Ya, kita bisa lihat ke sana. Dek. Ya. Yang di sini namanya Balai Delor.
Balai Delor. 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 Delor bahasa Indonesianya selatan. Nah, yang di sini bisa digunakan sebagai tempat tidur bisa. Oh. Kalau yang di Balai Dangin kan khusus upacara. Upacara, kalau ini Kalau Balai Delor bisa digunakan tempat tidur. untuk siapa ya ini? Kalau tadi di awal Awal pertama kan untuk yang untuk paling tua paling ya. Yang Kalau ini boleh, yang paling muda boleh. Untuk anak-anak boleh. Untuk yang sudah menikah juga boleh. Poinnya yang kalau yang tamu, istilahnya kalau orang suci atau misalnya orang yang disegani, pasti kita arahkan pertama yang di terasnya gedung dulu. di terasnya gedung. Iya. Itu harus di situ kalau Harus orang di suci situ. atau orang yang Tuhan. Kalau yang lainnya bisa di mana Bisa saja di ya, mana di saja. teras-teras balai ataupun di Di Balai Dangin. Balai Dangin ya. Ini sudah semuanya nih, Adik. Yang di sini Area sudah Balai. Masih ada lagi. masih ada yang namanya yang di bagian tempat toilet atau yang punya pelihara anjing bisa. Itu yang di paling belakang. Itu ada lagi sendiri berarti memang. Ada lagi sendiri tapi tidak mengkhusus seperti Hanya seperti halaman. hanya seperti halaman boleh. Di situ kita buat kamar mandi boleh. Berarti kamar mandi juga di luar ya, Adik ya? Ya, kalau yang rumah adat Mm-mm. kebanyakan jarang yang rumah kamar mandi menyatu. Jarang, walaupun di balai-balai seperti Walaupun ini di tidak ada balai-balai kamar seperti mandinya. ini tidak ada kamar mandi. Tidak ada kamar mandinya. Pasti dia pisah di area tersendiri. Di area itu sendiri. Ya. Kenapa Kadek? Saya mungkin yang masih bertanya-tanya, kenapa semua ruangan-ruangan yang ada di rumah Bali ini dipisah-pisahkan, bahkan kamar mandi pun harus dipisahkan? Ada filosofinya kenapa harus dipisahkan, nggak jadi satu? Nah, istilahnya kalau pertama kita membuat rumah, itu kita menentukan yang namanya hulu dulu. Hulu itu yang istilahnya areal yang utama. Kalau di sini areal utamanya menunjuk ke timur atau enggak menunjuk ke arah gunung. Itu memang arahnya dulu ya. Arahnya Setelah dulu. itu Yang timur kan ditempatkan pura dulu. Baru ke utaranya di gedong. gedung Gedong itu tempat yang kita tuakan. tuakan. Nah, baru seperti dapur itu sebelahnya di Balai Delor sebenarnya. Berarti kalau yang dapur yang tadi yang di pura itu hanya untuk di pura. Untuk di pura Oh, saja. untuk di pura saja. Kalau yang di rumahnya Di sendiri rumahnya beda dia. Sebenarnya di Delor, di areal Delor atau di area selatan. belakang, yang di belakang Belakang. itu sendiri ya. Baru yang di Balai Dauh untuk tempat tidur. Mungkin ada filosofinya ya, Bapak? Ya, filosofinya sebenarnya seperti ada arealnya, namanya kalau di Bali arealnya utama, Madya sama Nista. Utama Mandala, utama yang paling utama itu area yang di pura namanya. Utama, kemudian Suci yang ya. suci. Yang di Madya yang di area tengah yang kita Secara umum. yang tempatin manusia. Nah, Nistanya itu yang paling rendah. Berarti yang kita- kota ya. yang seperti toilet, Seperti itu kan toilet, ya, seperti misalnya pelihara boleh di sana. peliharaan binatang itu di belakang semuanya Boleh. rumah seperti itu ya. Ada pula beberapa aturan lain yang terdapat dalam tata letak dan pengaturan bagian rumah adat Bali. Umumnya, sudut utara dan timur rumah menjadi tempat yang disucikan, sementara sudut barat dan selatan memiliki derajat kesucian yang lebih rendah. Hal ini membuat kita selalu menemukan tempat ibadah di sudut utara dan timur, dan tempat buang air atau kamar mandi, serta penjemuran berada di sudut barat dan selatan atau berada di belakang rumah. Harapannya Kadek ini? Harapan saya sih sebenarnya untuk masyarakat Bali, pada umumnya termasuk saya sendiri, Astungkara bisa menjaga pakem dari rumah adat Bali ini seperti sedia kala, seperti tetap lestari, tetap terjaga keasliannya. Nah, walaupun ada modernisasi, kita bisa menyikapinya dengan baik. Misalnya kita bangun sebuah rumah dengan gedung yang satu gedung di areal yang terpisah, tidak merusak tatanan dari satu pekarangan. Berarti kalau orang Bali ya tatanannya harus seperti ini, walaupun tidak seluas areanya tidak ditentukan harus Ya. luas gitu ya, kecil pun bisa. bisa ya. Berarti kalau misalnya arealnya kecil ya puranya kecil, Puranya tidak kecil, masalah ya. tidak masalah, Ada, oke. nggak apa-apa. Yang penting strukturnya ya, Yang penting ya Struktur. strukturnya struktur. seperti itu tetap ada. tetap harus dijaga. Ya, tetap harus. Terima kasih Kadek. Ya. Saya sudah berkeliling-keliling, sudah jadi tahu apa saja bagian-bagian rumah
Bali ya, yang dan nuansa kental budaya adatnya yang masih dijaga di Bali ini sangat kental. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Santi Santi. Ya, peninggalan ataupun seperti rumah itu harus tetap dijaga, khususnya di Bali. Bagi masyarakat Bali, tatanan sebuah rumah struktur ini masih tetap dijaga banyak. Dimanapun kita berada masih ditemukan rumah khas Bali seperti ini. Tentunya saya akan kembali lagi di lain waktu di Pesona Wajah Indonesia Pulau Bali.